Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa, Senin 30 Mei 2022 dimulai. Laporan. Izin Bupati. Siap! Naik! Lapor pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa, Senin 30 Mei 2022. Siap! Laksanakan! Istirahat di tempat! Naik! Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Himne Pamo. Nusa dan bangsa.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan surat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa. Bupati Mamasa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-00.00.00/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa. Memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 30 Mei 2022. Bupati Mamasa Dr. Haji Ramlan Badawi MH ditandatangani dan dicap. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, 2 dan seterusnya 8, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa di Mamasa. Lampiran Keputusan Bupati Mamasa nomor 821.22/184/BKPP tanggal 30 Mei 2022 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa. Nomor 1, nama Lukman SPDI MSI, NIP 196608179911210103, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Jabatan baru Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamasa, Eselon 2B. 2. Nama Ernesto Randan SIP, NIP 19790806-2003-12-1008, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamasa. Jabatan baru Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamasa, Eselon 2B. 3. Nama Rusli SPD, NIP 1970-0115-1994-12-1001, pangkat pembina golongan ruang 4A. Jabatan lama Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan baru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Eselon 2B. Keterangan kepada yang tersebut di atas diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku sejak tanggal pelantikan. Bupati Mamasa Dr. Haji Ramlan Badawi MH ditandatangani dan dicap. persiapan pelantikan. Mohon berkenan Bupati Mamasa menuju tempat pelantikan. Pelantikan oleh Bupati Mamasa.
dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala taufik dan hidayahnya, dan berdasarkan surat keputusan Bupati Mamasa nomor 821-22/1864 tanggal 30 Mei 2022. Maka hari ini, Senin tanggal 30 Mei 2022, saya Bupati Mamasa melantik saudara-saudara pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa. Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Pengambilan sumpah janji jabatan. Undangan dimohon berdiri. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Kristen. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, diharapkan agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji Bahwa saya Bahwa saya akan senantiasa taat akan senantiasa taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya Demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. kepada bangsa dan negara, Bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab, Bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menghindarkan diri serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Undangan disilahkan duduk kembali. Penanda tanganan berita acara sumpah janji jabatan yang pertama oleh pejabat yang telah dilantik. Selanjutnya, saksi
Dan terakhir oleh Bupati Mamasa. Saksi dan rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penyerahan surat keputusan Bupati Mamasa. Bupati Mamasa disilahkan kembali ke tempat. Pejabat yang telah dilantik disilahkan kembali ke tempat. Sambutan Bupati Mamasa kepada yang terhormat Hadir Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Bapak Kapolres Mamasa, Bapak Dandim 1428 Mamasa, yang mewakili Pak Kajari Mamasa, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, bapak-bapak dari rohaniawan, para anggota DPR yang sempat hadir, terima kasih. Yang saya hormati para jabat yang baru dilantik bersama Ibu Ketua anggota Dharma Wita dan juga PKK, serta seluruh hadirin yang semua saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kepada Tuhan atas pertolongan ridha-Nya. Saat ini kita baru-baru menyaksikan pelantikan pejabat eselon 2 lingkup Pemda Kabupaten Mamasa. Selaku pimpinan, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Forkopimda yang sekalipun banyak kesibukan sana sini, tapi demi untuk menghargai undangan pemerintah daerah maka hadir di tempat ini, termasuk Bapak Ketua dan anggota DPR, seluruh jajaran Pemda, dan ada kepala desa, terutama saksi dan rohaniawan. Sebab ini tidak bisa dilangsungkan pelantikan tanpa itu. Atas kehadiran dan partisipasinya sehingga acara ini terlaksana, saya mewakili jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga jasa budi Bapak sekalian Tuhan akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, selamat kepada 3 pejabat yang sudah lama menanti. Kapan-kapan ya, hari ini saya baru lantik 3 karena kosong, ada kekosongan tempat setelah Diknas kosong, setelah ditinggalkan oleh Syukur Malu Serda, lalu Pak Pranskila pensiun diisi oleh Pak Nestor, dan Pak Simon memasuki masa pensiun diisi oleh Lukman. Jadi saya kira apa impian ketiga pejabat ini disaksikan oleh mantan pacarnya, 3 orang hadir semua, istrinya, itu harus bersyukur. Setelah ini akan 3 lagi menyusul,
nanti setelah selesai juga akhir pensiun BKD, BKDPP, kemudian staf ahli, kemudian capil, baru dilangsungkan lagi pelantikan. Bulan ini juga mudah-mudahan. Dan diikuti oleh eselon-eselon di bawahnya. Dan tidak perlu terlalu pusing karena mungkin tinggal sekitar 5 bulan ke depan eselon 4-3 semua akan fungsional. Kecuali ada yang tertentu sudah diatur dalam kepegawaian. Itu yang saya informasikan, dan ini adalah pelantikan yang memang sudah dilaksanakan seleksi terbuka yang dikelola langsung oleh di luar Pemda. Ada timnya. Kita hanya mengusul, digodok oleh tim sampai ke tingkat pusat, provinsi, baru ya tinggal kita disodori, inilah yang masuk 3 besar, ya nanti hak prerogatif bupati untuk menentukan ketiga. Jadi yang 3 ini yang terbaik, semua baik, tapi terbaik dan termujur. Olehnya itu pertama, apa ini bunyi-bunyi? Yang pertama, Diknas. Pak Rusli, saya mohon untuk konsen betul. Saya titipkan untuk bagaimana peningkatan mutu. Sekolah-sekolah sudah hampir 100% baik. Tinggal yang dibenahi adalah bagaimana kualitas guru dan bagaimana murid bisa belajar dengan baik. Jauhkan itu, ada lagi istilah bawa-bawa kayu, bawa-bawa sayur dan sebagainya untuk ke guru-guru atau kemana-mana, dilarang. Bukan di zaman sekarang, zamannya anak harus belajar karena kualitas. Itu pertama, saya mohon Pak Rusli segera bikin jadwal untuk adakan rapat dengan seluruh jajaran, kompakkan dulu tim di Diknas, baru turun ke sekolah-sekolah supaya nyambung apa program Bapak. Apa di samping itu ada program tersendiri yang diatur dalam undang-undang tentang Diknas, ada juga namanya resep-resep pribadi yang kita akan bikin untuk bagaimana mengubah pendidikan di masa ini ke arah yang baik. Itu yang Pak Rusli saya pesankan, cari nama baik. Kalau nama baik akan ikut yang lain baik. Satu di kuncinya kompak, bersatu dengan seluruh jajaran. Terutama karena pendidikan itu luas. Tidak ada kita lepas di sini untuk tidak perhatian pendidikan, karena orang tua murid, komite juga adalah simpatisan pendidikan. Kita semua harus ikut mendukung Pak Rusli sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Lalu nilai plusnya Pak Rusli itu ada. Bukan saja pintar di bidang pendidikan, tapi juga ada wirausaha. Jadi memang diajari guru-guru sekarang itu jangan cuma menghitung terus kredit di atas meja. Habis dibakar lagi, tapi harus ada usaha sampingan. Di samping sukses dalam mengajar, juga baik ekonomi, supaya jangan hidup dari kredit. Banyak sekali usaha yang bisa dilakukan pada saat jam-jam di luar kerja. Ini harus dimiliki oleh resep seorang leader yang akan melihat bawahannya itu sejahtera. Dari Pak Rusli, ya tolong ada rapat sampaikan juga, terbuka ruang untuk bisa kita berbuat untuk bagaimana memperbaiki ekonomi keluarga. Di samping tugas pokok tidak boleh terabaikan. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekaitan dengan itu, ya alhamdulillah, mudah-mudahan karena semua 3 ini masih muda, kita harapkan untuk bisa berkarya sekarang dan yang akan datang. Kemudian Pak Nesto agresif. Sudah lama juga, sudah sekian berapa bulan digeluti namanya KB,
pendudukan. Ya, saya kira sudah ini, dan mohon karena banyak penyuluhnya di lapangan diberdayakan sama dengan Diknas. Bagaimana supaya betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan baik, melakukan penyuluhan baik supaya KB kependudukan di Mamasa itu bisa berhasil dengan baik di bawah naungan Pak Dispo. Cukup banyak itu, diberdayakan itu semua penyuluh-penyuluh, karena itulah yang paling lengket dekat dengan masyarakat. Jadi sekaitan dengan itu saya mohonkan sesegera mungkin, jangan lagi ambil waktu, besok langsung konsolidasi rapat kerja, karena lapangan telah menanti. Untuk Pak Lukman diingat ya, Pak Lukman, Simon itu sukses. Sekarang ini di mana-mana hampir semua sudah bisa kita dengan Telkomsel. Karena memang untuk saya bilang tugas semuanya satu. Kalau BTS Tower di Mamasa bisa berhasil, you berhasil. Dan alhamdulillah 105 lagi BTS Telkomsel akan dibangun di Mamasa, tambah 15 Indosat. Saya kira tidak ada lagi daerah di wilayah 12 untuk tidak bisa internet, tidak bisa lagi untuk jaringan telekomunikasi. Itu keberhasilan Pak Sim. Jadi Pak Lukman tinggal jaga itu, pelihara itu. Kalau ada terbengkalai berarti dua lemah. Harus lanjutkan apa keberhasilan Pak Sim. Baru dipelihara, dijaga terus. Apa sebenarnya tupoksinya Kominfo, apa sebenarnya tupoksinya KB, apa Diknas, harus you kuasai, tidak perlu dibaca di luar kepala. Karena kalian ada leader. Sekarang kan banyak yang kita mau jabatan. Setelah dapat jabatan, kendor lagi. Sebelumnya berapi-api. Oh, kesakan begini. Setelah di dalam, lain pemikirannya. Jangan begitu. Syukuri nikmat. Bayangkan banyaknya kita ini mau masuk. Hanya kalian yang dilantik 3 orang. Syukuri itu. Nggak gampang. Diseleksi ketat lagi, dapat amanah lagi. Jabatan itu amanah, kepercayaan, dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu yang kadang kita lupa akhiratnya. Dapat perjalanan dinas atau tidak dapat tunjangan kita, tugas sudah melekat. Makanya dapat mikir gaji, jangan tunggu jalan jabatan. Mengeluh tidak turun lapangan karena tidak ada perjalanan dinas, salah. Baru itu ada namanya perjalanan dinas. Tapi makanya kita dikasih tunjangan jabatan untuk melaksanakan amanah itu. Begitu semua yang lain ini para pejabat itu semua, tolong. Sekarang tidak ada lagi kita tidak laku itu ceramah, teori. Yang ada impian apa yang bikin lalu action besoknya. Saya baru-baru dari menuju berkebun. Saya lihat ini bagus, ini kalau malam-malam saya bermimpi bagus kalau saya tanam kelapa 10 pohon ke sana, 10 pohon di bawah. Saya hayalkan pada jam 3 subuh, pagi saya action jadi 20 pohon kelapa berdiri. Itu namanya mimpi baru action. Jadi. Sama juga kita, kerja bakti hari Jumat. Itu teori. Pemaidohan, sampah di Mamasa dan sebagainya. Coba action terus dari hari ke hari. Daerah ini bersih. Jadi memang dibutuhkan sekarang adalah action, pelaksanaan, realisasi, bukan teori. Ini Forkopimda sudah mencontohkan. Jadi saya mohon untuk jajaran saya di Pemda, karena kita memang ditugasi oleh negara untuk layani rakyat, bekerjalah sesuai tupoksi kita dan action. Kamu malu kalau dibilang pejabat salah-salah. Eselon 2 salah-salah. Kenapa siapapun pekerjaan ini pemanya Kominfo, langsung itu Pak Lukman yang kena.
Sebab pekerjaan ini KB yang kena stop. Kenapa banyak anak tidak belajar, kerjanya hanya bawa kayu kiri kanan? Siapa kepala dinas pendidikan? Harus nih. Karena sudah melekat. Sekarang cari nama kerja. Ini sudah ditahu, tapi cuma diingatkan, ditegaskan. Tugasnya pendidikan, pintarkan orang memasak. Tugasnya kesehatan, sehatkan orang memasak. Bukan dinas pengobatan, dinas kesehatan. Tugasnya Pak Bupeda bikin perencanaan yang jitu untuk mensukseskan RPJM dengan sebagainya. Kalau kita kerja dengan tupoksi, lalu ada kerjasama dengan baik, apa? Tidak, insya-Allah semua akan berjalan dengan baik. Jadi itu yang saya ingatkan kepada ketiga yang baru dilantik ini, supaya betul-betul kuasai tupoksinya. Dan untuk bisa kuasai tupoksinya, biar dikuasai, kalau tidak nak dukung ki bawahan tak, tidak akan bisa kita juga berjalan dengan baik. Masuklah dalam budaya organisasi, komunikasi yang baik. Harus Pak Rusli tahu, mulai dari siapa sekretarinya sampai tukang sapunya pada sekolah-sekolah, hafal itu. Kalau tidak, you tidak kuasai itu punya bawahan. Begitu juga Pak Nestor dengan Pak Lukman, kuasai. Saya hanya mohon kerjasamanya dulu dalam unit kerjanya, OPD-nya. Resep-resep tentang itu dari dulu saya sudah bekali. Untuk bisa kerjasama, harus ada komunikasi baik, harus ada keterbukaan, transparansi, utamanya matematikanya. Yang paling menjadi pertentangan dalam persoalan uang. Tapi kalau sudah jelas masing-masing haknya, jangan coba-coba ganggu, kasih, bisa disiplin orang dan bisa tegas. Tapi kalau kita ambil hak bawahan, tidak bisa kita tegas karena ada kelemahan yang kita bikin. Tapi kalau saya tidak, pokoknya gaji tunjangan perjalanan, tidak ganggu-ganggu. Karena sedikit itu terus cerita, ambil bos. Tak mau kak saya Pak begini-begini, padahal sedikit itu. Jadi lebih baik kita yang daripada dikorek-korek ya haknya, lebih baik kita yang tambah-tambah supaya lebih bagus lah. Sekali minum kopi semua. Jangan ada minum kopi yang nonton. Kalian nonton itulah yang 1010 tahun tidak habis bahannya. Itu ya Pak Rusli, Pak Lukman, Pak Stop. Pokok ini amanah saya dengan Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan teman-teman. Mohon untuk disyukuri dan betul-betul dilaksanakan dengan baik. Demi siapa? Masyarakat memasak. Karena kalian dinas yang bertanggung jawab seluruh tentang KBD memasak, panas. Tidak gampang. 167.000 penduduk. Kalau perlu ada yang vasektomi. Tubektomi, vasektomi. Sukses sekali. Hampir tinggal sedikit karena saya lihat anak-anak sekolah di mana-mana kurang karena berhasil KB. Ada tinggal 10 dulu, 40 tinggal 10 dulu, 60 tinggal 20 karena berhasil dari KB. Jadi kualitas yang diperbaiki. Pak Nes itu kan bukan yang akan pegang-pegang itu barang, bukan. Adalah teknisinya. Selanjutnya saya sampaikan bahwa ini yang lain, karena sebenarnya hari ini adalah hari sehari di Tondok Bakar, tapi karena hujan becek tidak bisa kita beraktivitas di dalam.
maka pelantikan dipindahkan ke sini. Seharusnya di atas gunung dilantik hari ini, tapi tidak tahu doanya 3 orang ini kenapa jadinya di sini, tidak jadi di Pondok Pakaru. Nanti mungkin minggu depan setelah saya pulang dari Jakarta, memungkinkan tempat, kita ajak Forkopimda untuk sama-sama kita sehari di Pondok Pakaru dalam rangka untuk menata secara umum kebersihan, keindahan dan lain dalam rangka kunjungan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ke Mamasa. Tadi siap-siap, dan khusus yang berbenah di sana lanjutkan terus sampai tuntas apa yang kita patok-patok program kita buat, sehingga mudah-mudahan ranking kita bisa meningkat dari 50 ke di atasnya lagi. Ya. Berikut juga disampaikan tidak usah risau dengan pelantikan, karena memang sudah ada tertentu. Nanti setelah selesai semua eselon 2 dilantik 6 orang, baru kita isi di bawah-bawahnya, yang lain itu masuk dalam fungsional. Jadi tenang saja, karena segalanya itu sudah dipertimbangkan. Mudah-mudahan bulan ini juga atau setelah ada hasilnya dari Capil baru kita lakukan pelantikan, sambil menunggu juga akhir selesainya masa jabatan LKPP dengan staf ahli. Jadi ini yang saya isi khusus yang ada kekosongan, supaya bisa tancap gas untuk melaksanakan pendidikan Kominfo maupun keluarga berencana. Kemudian terkhusus ibu-ibu yang pendamping ketiga bapak tadi yang dilantik, mohon untuk dibantu, karena suksesnya suami ditentukan juga oleh peran istri. Jangan justru karena bapaknya itu meningkat juga keluhan ibu untuk bikin pusing suami, tapi justru diringankan bebannya supaya bisa fokus memikirkan masyarakat Mamasa. Ya, Ibu Numabowo, kemudian Ibu Nesto, Ibu Lukman harus ditingkatkan. Bagaimana lebih dilayani dengan baik, ditingkatkan pelayanan, jangan bikin pusing. Karena apa? Ini ketiga orang ini tidak boleh lagi emosional, harus betul-betul kedewasaan dia miliki. Dan apalagi untuk di daerah itu topnya itu eselon 2, nggak ada lagi apalagi. Sehingga betul-betul kedewasaan, tinggal memelihara, meningkatkan dan sebagainya, itu yang harus dilakukan. Peran ibu saya harapkan untuk dibantu sehingga segalanya pekerjaan bisa lancar, berjalan dengan baik. Kalau lambat bangun, dikasih bangun cepat tuh. Cepat-cepat kok ya, eselon 2 mau itu ya, kepala itu kok. Cepat bangun. Kalau ada tamu, nggak boleh marah-marah kalau ada tamu, memang tugasnya bapak. Belum dulu bapak, ibu sudah sodorkan kopi, itu namanya ibu yang baik, melayani tamunya bapak. Ya, jadi kehadiran itu terima kasih banyak bisa datang mendampingi suami sebagai pertanda saksi hidup bahwa ini adalah ada peningkatan dalam karir suami karena doa restu ibu. Ya, jadi kesetiaan ditambah, kinerja ditambah, perhatian ditambah, dan lain sebagainya ditambah. Terutama kedewasaan. Pak Rusli, Pak Lukman, Nesto, kedewasaan. Jangan lagi gampang emosi. Karena bukan bagian masalah, tapi harus yang menyelesaikan masalah. Ada masalah Kominfo, bapak yang tampil. Ada masalah kami, bapak yang tampil. Ada masalah pendidikan, bapak yang tampil. Dibantu ibu. Pasti saya yakin dan percaya karena masih sehat semua, masih muda semua, saya yakin bahwa amanah jabatan yang saudara emban ini akan berhasil demi untuk membantu pimpinan untuk mencapai visi misi saya dengan Bapak Bupati untuk kemajuan Mamasa yang akan datang. Demikian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Forkopimda atas kehadirannya. Terima kasih seluruh tamu undangan, Bapak Ibu sekalian atas kehadiran kita hari ini. Semoga apa yang kita
lakukan hari ini adalah nilai tambah lagi untuk kita meningkatkan kinerja di daerah Kabupaten Mamasa. Jika ada kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Juniarti STH. Dengan kasih kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersyukur di dalam doa. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan perkenankan saya untuk memimpin doa syukur ini menurut kepercayaan Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Bapa. Sungguh indah kasih dan berkat-Mu yang boleh kami alami dan kami saksikan dalam kebersamaan kami di ruang Pola Bupati Mamasa pada pagi ini. Dalam proses pengambilan sumpah dan janji, serta pelantikan pejabat tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga seluruh rangkaian acara ini berjalan dengan baik. Kami mendoakan pejabat yang telah dilantik. Mari, Bapa berikan kekuatan kesehatan, tuntun di dalam sukacita, dalam ketekunan, dalam kesetiaan, loyalitas yang tinggi untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Dalam tuntunan-Mu mereka dimampukan, dalam penyertaan-Mu mereka ditolong, untuk melalui tugas tanggung jawab jabatan mereka, kesejahteraan, keadilan dapat diperoleh dan dirasakan. Kami meyakini bahwa bersama dengan kaum keluarga, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersama mendoakan pemerintah lingkup Kabupaten Mamasa, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Tolonglah mereka dengan hikmat dan kuasa-Mu untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kesejahteraan, sukacita, dan berkat akan dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, secara khusus dalam lingkup Kabupaten Mamasa. Kami mendoakan semua yang boleh hadir dalam acara pelantikan ini. Bapak Kajari, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, dan seluruh undangan. Berkati kami semua Bapa dalam tugas tanggung jawab kami. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami. Kami mendoakan panitia pelaksana kegiatan ini. Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Ini kami yang datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Ampuni kami di dalam nama Yesus. Amin. Menyanyikan bersama lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Kami berbakti
Laporan. Izin Bupati. Duduk. Siap. Baik. Pelantikan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kasih istirahatkan. Istirahat. Istirahat di tempat. Baik. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara kita di pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kita mengikuti seluruh rangkaian acara dan mohon maaf jikalau selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Santio. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kami persilahkan Bapak dan Salam Bapak Anu. Boleh. Selamat Pak. rekan-rekan pers untuk pengambilan bersama. Ya. Halo Ibu. Selamat Ibu. Selamat Pak. Kasih banyak Bu. Terima kasih ya. Gores Mas. Ini Pak Desto sama Ibu. Ini Kadis Pendidikan yang baru Bapak Rusli bersama Ibu dan Pak Lukman bersama Ibu. Selamat ya Pak ya Ibu. Ya.